SNMPTN 040. Pada video kali ini saya akan menjelaskan final project mata kuliah Statistik Komputasi kelas C, yaitu tentang program sistem pendukung keputusan menggunakan metode naive Bayes untuk pemilihan dosen pembimbing. Langsung saja kita masuk ke dalam kode programnya. Let's go! Oke, kita sudah masuk ke dalam kode program yang telah saya buat. Untuk judul dari program saya ini adalah program sistem pendukung keputusan dengan metode naive Bayes untuk pemilihan dosen pembimbing. Nah, judul ini sesuai dengan paper yang saya gunakan untuk mengambil data-datanya. Nah, untuk algoritma dari program saya ini ada 7. Yang pertama untuk menampilkan data training. Dan yang kedua ada menentukan probabilitas kelas utama. Yang ketiga ada menghitung probabilitas tiap atribut. Yang keempat ada menghitung probabilitas hasil keputusan. Nah, untuk jika hasil perbandingan probabilitas lulus tepat waktu lebih besar daripada perbandingan probabilitas lulus tidak tepat waktu, maka hasil keputusan adalah lulus tepat waktu. Nah, jika hasil perbandingan lulus tepat waktu lebih kecil daripada probabilitas lulus tidak tepat waktu, maka hasil keputusan adalah lulus tidak tepat waktu. Nah, jika hasil perbandingan dari probabilitas lulus tepat waktu sama dengan probabilitas lulus tidak tepat waktu, maka hasil keputusan adalah lulus tepat waktu. Nah, yang pertama ini kita masuk ke fungsi untuk menampilkan data training. Nah, di sini saya mengimport library Pandas ataupun PD ini untuk membaca file dari .csv. Jadi saya setelah memasukkan datanya ke dalam format text.csv, lalu saya panggil menggunakan library Pandas dengan cara mengetikkan pd read_csv, dan di sini adalah nama file dari data yang akan saya gunakan, yaitu data training.csv. Nah, di bawahnya ini ada fungsi untuk menghitung probabilitas kelas utama. Di sini saya membuat dua variabel. Yang pertama ada probabilitas untuk lulus tepat waktu, dan yang kedua ada probabilitas lulus tidak tepat waktu. Nah, di sini ada angka dari pembilang dan penyebutnya. Nah, 4 ini diperoleh dari pembilang untuk probabilitas lulus tepat waktu, dan 10 ini adalah total datanya, dan sedangkan 6 ini diperoleh dari pembilang untuk lulus tidak tepat waktu, dan 10 ini diperoleh dari total data trainingnya. Lalu di bawahnya ini ada fungsi print untuk menampilkan probabilitas hasil perhitungan di atasnya ini. Nah, di bawahnya lagi kita masuk ke perhitungan probabilitas kondisi dari tiap atribut. Nah, di program saya ini terdiri dari 6 atribut. Yang pertama itu adalah atribut jenis kelamin. Nah, di sini untuk atribut jenis kelamin saya membuat dua variabel, yaitu L_LTW untuk menyimpan probabilitas laki-laki lulus tepat waktu, dan P_LTW untuk menyimpan probabilitas perempuan lulus tepat waktu. Nah, di bawahnya juga ini ada juga sama seperti di atasnya, namun hanya perbedaannya adalah kondisinya di sini adalah lulus tidak tepat waktu. Nah, di bawahnya lagi di sini kita masuk ke tema untuk dari skripsinya, yaitu ada 5 tema. Yang pertama ada SI, yang kedua ada RPL, yang ketiga ada AI, yang keempat ada AMM, dan yang kelima ada JR. Nah, dari masing-masing atribut ini saya membuat variabel yang bernama tm_si_ltw ini sampai dengan ke JR ini adalah untuk menyimpan probabilitas yang dari lulus tepat waktu. Sedangkan di bawahnya ini tm_si_lttw sampai dengan tm_gl_lttw ini untuk menyimpan probabilitas atribut tema yang
lulus tidak tepat waktu. Nah, di bawahnya lagi kita masuk ke atribut dosen. Nah, di atribut dosen ini juga ada 5, yaitu 5 nama dosen, yaitu dosen A, dosen B, dosen C, dosen D, dan dosen E. Sama seperti di atasnya lagi tadi, saya membuat 5 variabel untuk menyimpan nilai dari probabilitas lulus tepat waktu. Di bawahnya juga saya membuat variabel yang sama, hanya perbedaannya adalah untuk menyimpan probabilitas lulus tidak tepat waktu. Nah, selanjutnya kita masuk ke atribut IPK. Nah, di atribut IPK ini terdiri dari 3 golongan ataupun 3 jenis IPK. Yang pertama itu IPK A untuk range ataupun jarak 0 sampai 2,99. Jadi di bawahnya 3. Sedangkan IPK B itu range-nya 3 sampai 3,49 atau di bawahnya 3,5. Sedangkan IPK C ataupun IPK yang tertinggi yaitu range-nya 3,5 sampai dengan 4. Nah, di sini saya juga membuat variabel 3 variabel untuk menyimpan probabilitas lulus tepat waktu, dan di bawahnya ini saya juga membuat 3 variabel untuk menyimpan probabilitas lulus tidak tepat waktu. Nah, di bawahnya lagi kita masuk ke atribut kerja. Nah, di atribut kerja ini terdiri dari 2, yaitu tidak bekerja dan bekerja. Nah, untuk K_Y_RTW ini untuk menyimpan atribut bekerja yang lulus tepat waktu. Sedangkan K_T_LTW ini untuk menyimpan probabilitas yang tidak bekerja bagi yang lulus tepat waktu. Begitu pula di bawahnya ini sama, hanya perbedaannya untuk menyimpan probabilitas lulus tidak tepat waktu. Nah, di atribut terakhir itu ada atribut alamat, jadi jarak rumah ke kampus. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama ada dekat, yang kedua ada sedang, yang ketiga ada jauh. Nah, dari masing-masing ini saya juga membuat variabel. Yang pertama 3 ini untuk menyimpan variabel yang lulus tepat waktu, dan yang 3 di bawahnya ini untuk menyimpan probabilitas yang tidak tepat waktu. Nah, di bawahnya lagi kita sudah masuk ke program utama. Nah, di sini saya membuat variabel JK, dan di dalamnya ini ada input masukkan jenis kelamin. Jadi user diminta untuk memasukkan jenis kelamin, yaitu isiannya laki-laki ataupun perempuan, yang nanti akan disimpan ke variabel jenis kelamin ini ataupun variabel JK. Di bawahnya lagi saya juga membuat variabel tema, dan di dalamnya ada input yaitu masukkan jenis tema. Jadi user diminta juga untuk memasukkan tema yang ia pilih. Begitu pula untuk dosen, variabel dosen ini juga untuk menyimpan inputan user yang telah dimasukkan, yaitu berupa nama dosen A sampai dengan E. Di bawahnya lagi ada atribut IPK. Nah, di atribut IPK ini saya menggunakan tipe data float, lalu ada input masukkan IPK mahasiswa. Nah, IPK mahasiswa itu tadi kan ada 3 range. Jadi di sini user itu memasukkan sesuai dengan range yang ia pilih. Dan di bawahnya lagi ini ada untuk variabel kerja, yaitu di dalamnya ada inputan masukkan kategori kerja, yaitu ada 2, bekerja dan tidak bekerja. Dan yang terakhir ini ada jarak untuk menyimpan nilai inputan user untuk atribut jarak. Nah, di bawahnya lagi ini kita sudah masuk ke fungsi pemilihan ataupun if else untuk menghitung probabilitas dari tiap-tiap atribut sesuai yang diinputkan user. Nah, yang pertama ini ada atribut jenis kelamin. Nah, jika user menginputkan jenis kelamin sama dengan laki-laki, maka nilai dari inputan user tersebut akan disimpan ke variabel JK_LTW untuk probabilitas lulus tepat waktu, dan JK_LTTW untuk probabilitas yang lulus tidak tepat waktu. Nah, masing-masing atribut ini merujuk ke probabilitas yang awal yang saya jelaskan di atas tadi.
jika laki-laki merujuk ke laki-laki, jika perempuan ini merujuk ke identitas yang perempuan. Nah, fungsi jk.upper ini berfungsi jika user menginputkan inputannya itu berupa huruf kecil ataupun bukan huruf kapital, maka secara otomatis akan ditransformasi ke huruf kapital. Nah, begitu pula di bawahnya ini ada fungsi pemilihan ataupun if else untuk atribut tema skripsi. Nah, jika user menginputkan temanya itu SI, maka akan disimpan ke variabel tema _ltw untuk probabilitas lulus tepat waktu dan dirujuk ke atribut tema _si _ltw. Begitu pula yang probabilitas lulus tidak tepat waktu akan disimpan ke atribut tema _lttw, akan merujuk ke variabel tema si rttw. Nah, ini untuk jika user menginputkan RPL, AI, MM ataupun CR itu sama akan disimpan ke variabel 2 ini. Nah, hanya yang membedakan adalah merujuk ke masing-masing variabel sesuai dengan inputan dari user. Jika RPL maka akan merujuk ke variabel temanya RPL. Jika MM atau multimedia ini akan merujuk ke variabel tema yang multimedia. Nah, di bawahnya lagi ada atribut untuk dosen pembimbing. Jika user menginputkan dosennya itu dosen A, maka akan disimpan ke dua variabel. Yang pertama ada dosen _ltw dan dosen _lttw. Nah, dosen _ltw ini akan merujuk ke variabel di atasnya, yaitu dosen A _ltw, karena user menginputkan inputannya A. Nah, jika user menginputkan B, maka akan merujuk ke atribut dosen _b _ltw. Nah, di bawahnya lagi ini ada atribut IPK. Nah, di atribut IPK ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah IPK yang kurang dari 3, yang kedua adalah IPK lebih dari 3 kurang dari 3,5, dan yang terakhir adalah IPK yang lebih dari 3,5 sampai sama dengan 4. Nah, masing-masing dari jika user memasukkan IPK dari masing-masing golongan, maka akan disimpan ke variabel IPK _ltw untuk probabilitas lulus tepat waktu dan IPK _ltw untuk probabilitas lulus tidak tepat waktu. Nah, di bawahnya lagi ini ada probabilitas untuk menghitung inputan user berupa atribut kerja. Jika user menginputkan kerjanya sama dengan ya, maka akan disimpan ke variabel k _ltw untuk probabilitas lulus tepat waktu, dan untuk probabilitas lulus tidak tepat waktu akan disimpan ke k _lttw. Begitu pula jika user menginputkan inputannya T ataupun tidak bekerja, hanya yang membedakan adalah rujukan dari atributnya ini. Dan yang terakhir ini ada atribut jarak rumah ke kampus. Nah, di atribut jarak rumah ke kampus ini ada 3 golongan ataupun 3 kategori. Yang pertama ada dekat, yang kedua ada sedang, yang ketiga ada jauh. Nah, dari masing-masing inputan ini, jika user menginputkan salah satu, baik itu dekat, sedang maupun jauh, akan disimpan ke variabel j _ltw jika itu probabilitas lulus tepat waktu, dan j _ltw untuk probabilitas lulus tidak tepat waktu. Nah, di bawahnya lagi ini kita sudah masuk ke fungsi untuk menghitung probabilitas hasil keputusan. Nah, untuk rumusnya itu sendiri adalah perkalian dari tiap-tiap atribut yang ada di atasnya ini dikalikan semua. Untuk yang lulus tepat waktu dikalikan lulus tepat waktu semua, dan jangan lupa dikalikan untuk probabilitas kelas utama, dan untuk lulus tidak tepat waktu ini juga dikalikan semua untuk tiap-tiap atribut dan juga dikalikan dengan probabilitas kelas utama. Nah, untuk hasilnya ini ada 2 kondisi. Jika probabilitas lulus tepat waktu lebih besar
atau sama dengan probabilitas lulus tidak tepat waktu, maka hasil keputusannya adalah lulus tepat waktu. Jadi proses perhitungan ini, misalnya probabilitas lulus tepat waktu ini lebih besar dari probabilitas lulus tidak tepat waktu, maka hasil keputusannya adalah lulus tepat waktu. Ataupun probabilitas lulus tepat waktu ini sama dengan hasilnya dengan probabilitas lulus tidak tepat waktu, maka hasilnya juga menyatakan lulus tepat waktu. Nah, jika tidak ataupun berarti probabilitas lulus tepat waktu ini lebih kecil daripada probabilitas lulus tidak tepat waktu, maka hasil keputusan adalah lulus tidak tepat waktu. Nah, langsung saja kita jalankan semuanya. Kita klik jalankan semua. Nah, ini adalah hasil tampilan dari data training yang saya peroleh dari paper. Ada 10 data training. Nah, di sini ada dialog yang meminta masukkan jenis kelamin. Kemarin saya sudah menghitung di Excel. Di sini ada jenis kelaminnya L, temanya RPL, dosennya D, kerjanya tidak, IPK-nya B, dan jaraknya sedang. Oke, langsung saja kita coba masukkannya sama. Jenis kelaminnya laki-laki, jurusannya RPL, dosennya D, IPK-nya kurang dari 3,5. Kita masukkan 3,40 aja. Nah, di sini terus pekerjanya tidak bekerja dan jarak ke kampusnya sedang. Nah, maka hasilnya itu untuk probabilitas lulus tepat waktu adalah 0,014 sekian dan tidak tepat waktu adalah 0,0023. Kita coba lihat di sini. Nah, untuk probabilitas lulus tepat waktu adalah 0,140625 dan untuk probabilitas lulus tidak tepat waktu adalah 0,0023. Nah, hasilnya sama dan berarti hasil keputusannya karena probabilitas lulus tepat waktu ini lebih besar daripada probabilitas lulus tidak tepat waktu, maka hasil keputusannya adalah lulus tepat waktu. Nah, ini hasilnya sudah sama seperti proses perhitungan di Excel yang telah saya buat secara manual. Nah, sekian dulu untuk presentasi program yang telah saya buat ini. Semoga dapat memperjelas program yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang kurang jelas ataupun kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.